Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas surat teman kita dari Bandung, namanya Bapak Wendy. Jadi Bapak Wendy ini menceritakan dia punya pinjaman di sebuah bank pemerintah dan dia sudah menjadi nasabah cukup lama, 30 tahun dia menjadi nasabah. Dan selama ini pinjamannya lancar, tapi sekitar 7 tahun yang lalu dia punya pinjaman, dia tidak menyebutkan nominalnya ya, tapi katanya bagi dia cukup besar. Kemudian karena dia tidak usahanya ketipu gitu oleh teman bisnisnya, sehingga dia tidak bisa mengangsur. Pada kemacetan bulan ketiga, dia memutuskan untuk pindah keluar kota malam hari bersama anak dan istrinya. Kemudian rumah itu karena dia juga punya tanggungan sama saudara dari pihak istri, akhirnya rumah itu dijual di bawah tangan. Jadi ceritanya yang buat jaminan kredit itu adalah rumah tempat tinggal beliau. Jadi karena beliau juga punya tanggungan ke saudara dari istri, bingung juga ditagih sana sini, akhirnya rumah itu dijual kepada saudaranya itu yang dia punya utang kepada dia. Kemudian dia nerima lebihannya. Nah, dengan uang lebihan itu kemudian dia hijrah ke sebuah kota. Di sana dia merintis usaha baru, usahanya sama, konveksi gitu dia bilang. Dia merintis di kota yang dia hijrah. Dari sisa itu kemudian singkat cerita usahanya mulai berkembang, dia bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian dia juga mulai bisa menyisihkan uangnya untuk mengangsur. Nah, dengan iktikat baik beliau datang ke bank tersebut. Tujuannya adalah menyampaikan bahwa saat ini saya sudah bisa mengangsur lagi, tapi mungkin tidak sebesar yang dulu, tapi dengan iktikat baiknya dia pengen mulai mengangsur lagi. Karena pertama dia merasa masih punya utang, yang kedua dia merasa jaminan yang ada di bank itu sudah dijual kepada saudaranya yang sekarang menempati rumahnya. Nah, tapi anehnya ketika beliau datang ke bank menyampaikan maksud dan tujuan yang bagus itu, oleh pihak bank tidak bisa katanya. Jadi harus lunas. Jadi setelah 7 tahun menunggak, dia datang dengan iktikat baik, malah diminta harus lunas. Karena kalau tidak dalam waktu 1 atau 2 bulan katanya mau dilelang gitu ya. Yang dia tanyakan, Babe ini saya harus bagaimana gitu. Nah, akhirnya saya minta beliau telepon saya, tadi cuma lewat WA gitu ya, kemudian saya telepon lama dan saya dapatkan cerita bahwa memang jaminannya itu sebenarnya antara rumah dan utangnya itu selisihnya cukup banyak gitu, hampir 2 kali lipat ya. Jadi antara pinjaman dan jaminan itu jaminannya nilainya 2 kali lipat. Nah, bahkan dengan utang ke saudaranya pun dia masih dapat lebihan untuk membuka usaha baru dan ngontrak rumah di kota yang baru. Yang akan saya bahas adalah terkadang petugas bank itu dalam tanda kutip itu tidak bisa memahami seseorang nasabah yang datang dengan iktikat baiknya. Coba kalau nasabah ini dalam tanda kutip nakal gitu ya, dia sudah jual rumahnya, dia sudah terima selisih pembayarannya dan dia memulai usaha baru, kemudian sudah mulai berkembang dan dia bisa menyisihkan dengan iktikat baiknya, harusnya diterima ya. Diterima walaupun mungkin dia belum bisa melunasi, tapi setidaknya bisa buat mengurangi utang tanggungan dia. Dan kemungkinan besar kan pinjaman beliau ini sudah dihapus bukukan. Artinya sudah tidak ada dalam neraca mereka sebagai debitur. Itu pinjamannya sebenarnya sudah dilunasi oleh mekanisme sistem akuntansi perbankan mereka ya. Nah,
kalau misalnya dia dipaksa untuk melunasi, nggak ada, akhirnya potensi untuk mendapatkan pemasukan dari pinjaman macet beliau ini kan jadi hilang. Misalnya dia terus dia berkecil hati, kemudian dia pulang ke kotanya lagi terus nggak mau diurusin gitu, apa nggak malah repot? Dan saya yakin dengan 7 tahun itu kemungkinan besar pernah dilelang, kemungkinan besar, walaupun dia tidak menceritakan sudah pernah dilelang atau belum, karena dia bilang dia hijrah ke luar kota dan dia tidak mengikuti perkembangannya karena dia lost kontak dengan pihak bank dan dia juga ganti nomor gitu, tidak ada orang yang menghubungi dia kecuali keluarga terdekatnya. Nah, saya berasumsi berarti pinjaman itu pernah dilelang kalau sudah 7 tahun, apalagi mungkin jaminannya 2 kali lipat daripada nilai kreditnya dan potensinya mungkin ada pembelinya gitu. Tapi toh kenyataannya sampai sekarang rumah itu masih ditempati oleh saudaranya itu yang membeli, dan saudaranya tidak merasa ada petugas yang datang ke rumahnya atau siapapun yang menyatakan bahwa dia ingin membeli gitu. Nah, dengan asumsi bahwa pernah dilelang dan tidak laku, dengan asumsi kedua bahwa pinjamannya kemungkinan besar sudah dilunasi oleh cadangan penghapusan pinjaman yang mereka buat, dan saya beranggapan bahwa petugas ini hanya ingin mau enaknya saja, maunya segera dilunasin kayak gitu, tanpa dia menyadari posisinya sebenarnya bank dalam posisi lemah gitu. Ya, dengan asumsi tadi berarti saya beranggapan bank dalam posisi lemah, bisa jadi jaminannya tidak marketable sehingga tidak ada yang mau beli, atau mungkin ada penghalang seperti cerita saya yang kemarin. Misalnya kawan kita yang di Semarang itu, penghalangnya adalah anak pemilik rumahnya adalah seorang jawara yang disegani, yang ditakuti, sehingga orang yang mau ikut lelang atas rumah itu nggak mau beresiko gitu, walaupun mungkin dilelang dengan harga murah, walaupun mungkin tempatnya strategis gitu, tapi nyatanya toh juga ada alasan-alasan eksternal yang membuat tidak laku. Nah, ini bisa juga terjadi pada Bapak ini, Pak Wendy ini. Bisa jadi ada alasan-alasan tertentu yang mungkin membuat peserta lelang nggak minat itu, nggak ingin ikut melelang gitu. Nyatanya 7 tahun nggak ada apa-apa gitu. Nah, iktikat baik nasabah yang ingin mengangsur kembali, ingin membayar, itu direspon dengan ancaman malah. Nah, ini konyol gitu ya. Nah, saya sarankan ke Pak Wendy untuk bersurat saja. Jadi jangan sampaikan secara lesan. Bisa jadi permintaan untuk melunasi itu hanya permintaan petugas lapangan yang ditemui oleh Pak Wendy saat itu. Nah, belum tentu itu jadi kebijakan perusahaan. Jadi sebaiknya Bapak kirim surat ke bank tersebut. Jadi sampaikan bahwa selama ini saya pindah keluar kota, merintis usaha baru, dan saat ini kami sudah bisa menyisihkan sebagian hasil untuk mengangsur kembali gitu. Jadi sampaikan bermaksud untuk mengangsur kembali. Nah, kalau secara tertulis, kalau bisa tembusannya ke kantor wilayah bank tersebut ya, dan ke OJK, biar diketahui OJK, karena OJK adalah lembaga yang punya kewenangan untuk mengawasi dan menjadi mediator bagi sengketa Bapak dan Ibu tadi. Nah, kita lihat Bapak Ibu suratin, sampaikan maksud dan tujuannya untuk bisa mengatur kembali. Saya yakin akan dipertimbangkan, karena daripada mereka tidak ada pemasukan dari Bapak ini gitu ya. Lebih baik memberi kesempatan untuk membayar kembali sesuai kemampuannya dan selalu dalam pantauan pembinaan, sehingga diharapkan bisa lunas sesuai yang diperjanjikan. Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.